Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Muhammad Eka Anwar Iksan dengan NIM 2313400074 dalam program Liputan Edukasi hari ini. Hari ini kita akan membahas suatu kemampuan yang sangat penting di era modern, yaitu public speaking. Apa sebenarnya public speaking itu? Public speaking adalah kemampuan berbicara di depan umum secara terstruktur dan terencana dengan tujuan menyampaikan informasi atau bahkan menghibur audiens. Jadi, bukan sekedar berbicara saja, tetapi bagaimana pesan itu bisa diterima dengan baik oleh publik. Lalu, mengapa public speaking itu penting? Berdasarkan berbagai sumber komunikasi, banyak orang sukses memiliki satu kesamaan, yaitu kemampuan berbicara yang baik. Di era teknologi ini, kemampuan komunikasi menjadi tuntutan zaman, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, bisnis, maupun organisasi. Kemampuan menyampaikan dengan baik itu ide sangat yang dibutuhkan. Namun, muncul pertanyaan besar. Apakah public speaking itu bakat? Banyak yang menganggap kemampuan berbicara di depan umum adalah bawaan dari lahir. Namun, faktanya kemampuan ini bisa dilatih. Kunci utamanya adalah latihan dan praktik yang konsisten. Lalu, apa yang sering menjadi hambatan? Jawabannya adalah rasa gugup, rasa takut salah, takut lupa materi, atau takut dinilai oleh orang lain sering menjadi penyebab utama seseorang enggan berbicara di depan umum. Lalu, bagaimana solusinya? Nah, yang pertama, know yourself atau kenali diri sendiri. Seseorang pembicara harus memahami kelebihan dan kekurangannya. Misalnya, apakah kita tipe orang yang cepat gugup? Apakah suara kita pelan atau sudah cukup jelas? Dengan mengenali diri sendiri, kita bisa mempersiapkan solusi jika mudah gugup. Latihan pernapasan bisa membantu. Jika suara kurang lantang, kita bisa berlatih artikulasi dan intonasi. Percaya diri itu bukan bawaan dari lahir, tapi dibangun dari kesiapan diri. Kedua, know your audience atau kenali audiens. Pembicara yang baik tidak hanya fokus pada materi, tetapi juga pada siapa yang mendengarkan. Apakah audiens mahasiswa, siswa sekolah, atau masyarakat umum? Bahasa yang digunakan tentu berbeda. Yang ketiga, know your material atau kuasai materi. Ini adalah poin yang sangat amat penting. Penguasa materi akan mengurangi rasa gugup. Ketika kita benar-benar memahami apa yang kita sampaikan, kita tidak perlu tergantung sepenuhnya pada teks atau slide PowerPoint. Nah, selain itu, pengguna media seperti PowerPoint juga harus tepat. Hindari terlalu banyak animasi, tulisan yang terlalu kecil, atau hanya membaca slide tanpa penjelasan tambahan. Karena pada dasarnya, audiens datang untuk mendengarkan pembicaraan, bukan membaca slide PowerPoint. Nah, pemirsa, pesan pertama, kesan pertama juga sangat menentukan cara berpakaian, gerakan tubuh, serta cara menyapa audiens dapat membangun citra positif sejak awal. Dalam public speaking, kredibilitas pembicaraan juga sangat penting. Ada kredibilitas yang sudah dimiliki sebelum berbicara, dan juga ada kredibilitas yang dibangun saat menyampaikan materi. Kesimpulannya, public speaking bukan soal siapa yang paling berbakat, tetapi juga siapa yang paling siap dan paling sering berlatih. Dengan persiapan yang matang, latihan yang konsisten, serta keberanian untuk mencoba, setiap orang bisa menjadi pembicara yang baik. Demikian laporan hari ini mengenai pentingnya public speaking. Saya, Muhammad Eka Anwar Iksan, terima kasih melaporkan dan sampai jumpa kembali.